Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Penipu Ulung. Nyomet si kera berada di dasar lubang tanah setelah diseruduk kerbau hingga jatuh ke dalam lubang tanah itu. Itu karena keusilan Nyomet sendiri yang berusaha menakut-nakuti kerbau dengan topeng harimaunya untuk merebut sekeranjang apel milik kerbau. Di dasar lubang tanah, Nyomet merasa takut dan bingung. Bagaimana caranya ia bisa keluar dari lubang tanah yang cukup dalam itu? Dinding-dinding lubang tanah hampir rata. Sangat sulit baginya untuk menjadikannya sebagai pijakan atau pegangan untuk ia naik ke permukaan tanah. Tetapi keberuntungan tampaknya masih berpihak pada Nyomet. Bango mendadak mendatangi lubang tanah itu karena menyangka itu adalah sumur. Ia terkejut melihat Nyomet di dasar lubang tanah. Ia pun bergegas mengulurkan kayu untuk menarik keluar Nyomet yang merupakan sahabatnya itu. "Apa yang terjadi denganmu, Nyomet, hingga kamu berada di dasar lubang tanah itu?" tanya Bango setelah berhasil mengeluarkan Nyomet. Nyomet berbohong. Jawabnya, "Itu karena ulah kerbau yang jahat, Bango sahabatku. Tiba-tiba saja ia menyerudukku hingga aku terjatuh ke dasar lubang tanah. Padahal aku sama sekali tidak berbuat salah padanya." Bango sebenarnya heran. Bagaimana mungkin kerbau yang terkenal penyabar itu tiba-tiba menyeruduk Nyomet tanpa alasan? Nyomet yang takut keburukan kelakuannya terbongkar Bango kembali berbohong. Ia pura-pura sakit. Ia berlagak kakinya terluka hingga jalannya terpincang-pincang. Bango kasihan melihatnya. Katanya, "Naiklah ke punggungku, Nyomet. Aku akan mengantarmu pulang ke rumahmu." Pertolongan Bango itu sebenarnya sudah sangat membantu Nyomet. Namun Nyomet yang jahil itu ingin lebih memanfaatkan Bango. Katanya kemudian, "Terima kasih atas kesediaanmu itu, sahabatku. Tapi itu juga tidak terlalu membantuku. Aku tidak memiliki makanan apapun di rumah. Padahal aku sangat lapar." "Lalu apa maumu, Nyomet?" tanya Bango keheranan. "Aku minta tolong, antarkan aku ke Pulau Hijau agar kita bisa mencari makan bersama di sana, Bango," jawab monyet. "Pulau Hijau? Itu tempat yang cukup jauh, Nyomet," tukas Bango. "Memang cukup jauh, Bango. Tapi di Pulau Hijau itu banyak sekali ikan, katak, dan kepiting yang bisa kamu makan, serta buah-buahan yang bisa kumakan. Bukankah itu tempat yang sangat menyenangkan untuk kita mencari makan bersama, sahabatku?" Bango akhirnya bersedia. Dengan sayapnya yang lebar lagi kokoh, Bango membawa Nyomet si kera ke Pulau Hijau. Di Pulau Hijau memang banyak ditumbuhi pohon-pohon buah yang tumbuh liar. Nyomet sangat mudah mendapatkan makanannya. Tapi sangat sulit bagi Bango untuk menemukan ikan, katak, dan kepiting di pantainya karena banyaknya buaya yang berdiam di pantai itu. Bango akhirnya sadar Nyomet telah menipu dan memanfaatkannya. Bango lalu mengepakkan kedua sayapnya bersiap untuk kembali terbang.
Nyomet sangat terkejut melihatnya. Serunya, "Bango sahabatku, apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan mencari makan di hutan saja, Nyomet," jawab Bango. "Sebentar, Bango sahabatku, sebentar. Biar aku makan buah-buahan di sini hingga kenyang dulu, baru kita kembali ke hutan," pinta Nyomet. "Tidak, Nyomet. Aku akan pulang sendiri," jawab Bango dengan tegas. "Bagaimana denganku, Bango sahabatku?" tanya Nyomet dengan wajah menyiratkan cemas dan ketakutan. "Aku tidak bisa kembali ke hutan dengan menyeberangi laut karena di pantai pulau ini banyak buayanya." Bangau tersenyum kemudian menjawab, "Kau telah membohongiku hingga aku mengantarmu ke sini, Nyomet. Kalau kamu ingin kembali ke hutan, kamu tinggal membohongi buaya-buaya itu. Dan itu tidak sulit kau lakukan karena kau si penipu ulung." Setelah berbicara, Bango langsung terbang meninggalkan Nyomet si kera. Ia tidak peduli dengan teriakan dan panggilan Nyomet si kera karena ia tidak mau ditipu lagi oleh si penipu ulung itu. Pesan Pak Degama, jangan suka berbohong. Jika kita berbohong, kita pasti akan kembali berbohong untuk menutupi kebohongan yang kita lakukan sebelumnya.